sesi ini. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu barangkali? Silakan. Cukup jelas? Kecil suaranya, Riki. Halo, kedengeran nggak? Ya, agak kedengeran sekarang. Oke, sebentar. Kalau sekarang kedengeran? Ya, udah jelas sekarang kedengeran. Halo? Ya. Halo, Pak? Ya, udah kedengeran. Cek. Saya yang nggak kedengeran ya. Bentar. Halo, kedengeran ya? Kedengeran. Iya, Ya. maaf. Untuk yang itu tuh, yang presentasi itu tuh, jadi ada topiknya yang memang dapat dipilih, apa gimana, atau bebas atau gimana? Bebas. Topik bebas. Nah, jadi untuk UTS, untuk aplikasi ya, program aplikasi itu bebas sekali, Anda diberikan keleluasaan apa saja topiknya, silakan. Ya, cuma nanti supaya agar tidak ada topik yang sama, ya, kadang-kadang kan mungkin mencari di sumber yang sama atau kebetulan persis gitu atau mirip gitu ya, supaya tidak terjadi seperti itu, maka didaftarkan dulu topiknya di MAS ya, sehingga nanti teman-teman bisa lihat yang lain pada ngambil apa topiknya ya, sehingga bisa menghindari adanya kesamaan topik ya, gitu. Jadi silakan diisikan database-nya, nanti saya akan berikan juga komentar seperlunya ya. Nah, kalau memang diperlukan dan meng-approve ya, barangkali kalau memang sudah oke topik tersebut, setelah itu bisa dikerjakan. Nah, mengingat sempitnya waktu, mungkin saya berikan waktu sampai minggu depan. Minggu depan udah presentasi ya. Jadi mungkin sampai hari ini ya, atau mungkin besok lah gitu, kalau bisa ya sudah bisa ada gambaran ya topiknya apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi silakan segera saja ya diusulkan. Saya cek sih sampai hari ini belum ada yang ngusulin ya. Ya, saya lihat nih di usulan topik aplikasi TPCV ini belum ada yang mengisi ya. Cuman saya aja mengisi satu topik di situ sebagai contoh ya. Sebagai contoh saja. Ya, barangkali kalau tidak ada lagi saya akan mulai dengan cepat untuk menjelaskan. Ya, kenapa Tiara? Mau tanya Pak, ini tuh batasan sumbernya, apakah dia tuh harus sampai materi yang kita sekarang kerjakan, sekarang pelajari ini, atau boleh sampai ke klasifikasi setelahnya gitu Pak? Boleh apa aja. Berarti kalau sampai dia misalkan mau image classification gitu, nah berarti kita nggak apa-apa walaupun di sininya belum belajar gitu Pak? Nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya sebetulnya ketika nanti kita buka atau kita presentasikannya secara bergiliran di kelas itu semuanya belajar juga gitu ya, walaupun belum diajarkan pun itu malah bermanfaat ya. Apa-apa. Jadi saya bebaskan topiknya apa saja, tema-temanya ya, silakan dicari yang paling inilah menurut Anda paling menarik ya. Jadi setelah itu silakan dikerjakan ya, setelah disetujui tentunya di database ya yang sudah disiapkan. Itu ya. Pak, mau tanya lagi, maaf banget Pak. Kalau itu didemokan di kelas, berarti dari awal dia melakukan pre-processing gitu atau ngerit datanya sampai hasil akhir klasifikasinya juga kita tampilkan Pak, kita demokan Kak Pak. Jadi gini, kalau misalnya memang itu sifatnya program ataupun aplikasi itu bisa real time ya, artinya tidak membutuhkan waktu berhari-hari gitu ya katakanlah untuk mensimulasikan, itu bisa langsung didemokan karena kita akan bagi 100 menit kita ini kan kalau kita lihat SKS-nya kan 100 menit ya. 100 menit dibagi 4 kan 25 menit gitu ya. Ya, jadi kira-kira 25 menit lah gitu cukup kalau memang bisa programnya bisa langsung dijalankan dalam presentasi dan demonya bisa dalam 25 menit dan diskusinya juga ya silakan ya. Oh gitu. Baik, terima kasih banyak Pak jawabannya. Iya, makasih.
Baik, kita akan lanjutkan ya. Jadi silakan mencari topik yang paling menarik lah ya. Karena topik ini banyak sekali yang bahkan sudah dibuka juga codingnya kadang-kadang ya. Dalam paper-paper yang terbaru pun sekarang dengan mudah kita menemukan source-nya ya untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang topik-topik yang diterbit atau dipublikasikan oleh para peneliti ya di bidang computer vision dan image processing ini. Oke, saya kira kita akan mulai dengan object recognition, salah satu topik yang juga menarik ya, karena disinilah sebetulnya manusia banyak dibantu oleh mesin ya. Jadi boleh dikatakan bahwa hampir sebagian topik di bidang pengolahan citra ya ataupun pengolahan visi ya, computer vision ya, di mana komputer itu menggantikan mata manusia, itu tentu saja teknik object recognition ini sangat penting, sangat vital ya. Ya, jadi kalau kita lihat apa sih sebetulnya object recognition itu, ya banyak definisinya, tapi kita bisa lihat dari dua perspektif ya. Tapi secara umum definisinya adalah katakanlah kita ingin mendapatkan informasi mengenai satu benda yang ditangkap atau di capture ataupun di scan ya oleh komputer atau oleh kamera ataupun oleh scanner, device-nya bisa apa saja ya. Dan kemudian kita bisa mendapatkan satu persepsi ya. Jadi recognition itu adalah level pengetahuan yang diberikan kepada mesin untuk dapat mengenali berbagai objek yang diamatinya menggunakan device ataupun perangkat-perangkat pencitraan ya. Jadi pada dasarnya memang persepsi dari satu objek itu pastinya ya kita berbeda dengan mesin ya. Jadi kalau mesin itu dia taunya kalau diajari ya. Jadi kalau mesin itu pastinya akan membutuhkan proses-proses learning ya untuk dapat mengenali. Nah, jadi kalau untuk manusia itu kalau kita melihat objek atau persepsi satu objek itu dari sisi manusia dan dari sisi komputer itu berbedanya adalah kalau kita ini bisa mengenali objek itu karena familiar, sudah mengetahui sebelumnya item ataupun objek tersebut itu objek apa gitu ya. Nah, tapi kalau komputer itu perception familiar patterns ya. Jadi dia hanya bisa mengenali pola-polanya. Kalau kita bisa melihat satu benda, katakanlah di depan saya ini ada pen gitu ya. Maka pen itu langsung bisa kita pahami ya gunanya untuk apa ya, kemudian bisa kita jelaskan gitu ya kalau ditanya oleh orang itu gunanya untuk apa sih pen itu gitu ya. Tapi kalau komputer melihat objek pen ini tentunya dia hanya bisa mengenali bahwa itu adalah benda dengan ukuran tertentu gitu ya, menyerupai pensil gitu ya, tapi dia belum bisa mengatakan itu digital pen ya ataupun digital stylus ataupun ini saya pakai untuk stylus kebetulan. Jadi harus dibekali dengan pengetahuan. Ya tentu saja jadinya berbeda ya. Jadi are they really the same thing? Tentunya jawabannya adalah tentunya tidak ya. Oleh karena itu komputer itu harus bisa mengenali objek itu dengan Nova, matiin dulu Nova. Kaget saya. Oke. Udah bisa kedengeran suara saya? Saya pakai headset nih jadi kaget barusan saya copot. Mudah-mudahan masih kedengeran ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan objek ya? Objek itu tentu saja benda ya, segala macam gitu benda.
Dan kalau kita menyebut object recognition, tentu saja seringkali juga itu merupakan kata lain dari pattern recognition, yang menjadi salah satu cabang juga, yang cabang keilmuan sendiri ya, yang berkembang juga mengikuti tren yang ada ya. Nah, jadi pattern recognition atau object recognition itu pada dasarnya sama ya. Kenapa demikian? Karena memang ketika komputer itu mengenali satu objek, dia mengenali pattern tadi ya. Nah, mengenali pola-polanya. Nah, apa sih pattern itu atau pola itu? Ya, dia ada arrangement dari deskriptor. Nah, dia ada kata kunci yang disebut sebagai deskriptor. Atau kalau kita melihat ininya ya, melihat menggunakan mata kita, maka deskriptor itu adalah kekhasan ya dari sebuah objek ya. Apa yang unik dari sebuah objek itu sehingga kita bisa menyebutnya sebagai objek tertentu. Ya. Sama kayak kita misalnya seringkali mendeskripsikan air mineral itu sebagai aqua gitu ya. Nah, itu berarti kalau kita bicara tentang air mineral atau orang mengatakan aqua, kita udah tahu bahwa itu ada air mineral. Walaupun itu bukan satu-satunya ya merek air mineral. Nah, jadi itulah salah satu ciri khas ya yang ada pada air mineral, yaitu orang menyebutnya sebagai aqua. Sehingga ya deskriptor itu sama ya. Jadi kalau ada objek-objek memiliki pola-pola yang tersusun dengan khas ya, maka itu bisa kita sebutkan sebagai deskriptor. Nah, deskriptor itu tentu saja banyak sekali ya, bisa dari warna, bisa dari kontur ya, bisa juga dari roughness ya, permukaan, tapi pada umumnya atau utamanya mereka dibedakan menjadi vektor dan menjadi string ya. Nah, dalam pendekatan untuk mengenali objek, kita juga melihat ada beberapa objek itu yang didekati dengan pendekatan teoritis ya, di sini menggunakan quantitative descriptor ya. Ada juga yang menggunakan struktur atau pendekatan simbolik ya. Jadi kita mengenali objek itu dengan simbol-simbol yang misalnya string gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mengenali tulisan, maka kita bisa mengenali string ataupun karakter-karakter yang ada di dalam tulisan tersebut. Tapi secara umum ya pendekatan inilah yang paling banyak digunakan dalam object detection ataupun pattern recognition. Nah, ini ada beberapa rumusan yang sebetulnya mendasari teori secara teoritis ya, ketika kita ingin memutuskan satu objek. Jadi biasanya dalam pendekatan decision making menggunakan pola-pola matematis yang tadi disebut sebagai deskriptor kuantitatif ya, maka kita biasanya menggunakan fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi matematis tertentu yang biasanya diturunkan dari diskriminan ya. Misalnya ini ada satu diskriminan X misalnya beranggotakan beberapa elemen ya, X1, X2 sampai Xn, dan ini semuanya tersusun dalam sebuah matriks karena dia misalnya sebuah image ya. Dan ini kemudian kita bisa anggap dia sebagai satu vektor ya. Sebagai vektor satu pola tertentu. Misalnya dari sisi komposisi pixel-pixelnya, ya nilai-nilai brightness levelnya, ataupun dari sisi warnanya kalau dia composite gitu ya, citra berwarna dan seterusnya, atau dari sisi roughness, kekasarannya dan seterusnya. Ini semuanya bisa direpresentasikan dalam rumus matematis ya. Nah, setelah itu kita bisa kelompokkan berdasarkan kelas-kelas tertentu yang memiliki kedekatan ya satu sama lain, sehingga kita bisa membedakan satu objek dengan objek yang lain berdasarkan deskripsi ini. Pendekatan struktural itu tentunya lebih lebih komprehensif ya, lebih melihat image itu sebagai satu kesatuan ya, di mana kita bisa membedakan berbagai objek itu misalnya dinyatakan dengan berbagai simbol ya. Misalnya dengan menggunakan pendekatan teoritis, menggunakan pendekatan tree, ya, di mana objek itu bisa dikenali dengan memecah ya bagian yang dominan dari objek itu menyerupai struktur sebuah pohon atau mengikuti graf ya, itu hampir mirip dengan atau hampir sama dengan tree. Baru setelah itu bisa kita lakukan proses deskripsi ataupun rekognisi berdasarkan dari representasi daripada objek-objek tadi ya.
yang merupakan atau yang tersusun secara struktural mengikuti pola-pola tertentu. Nah, satu hal yang mungkin penting di dalam operasi pengenalan objek itu adalah karena komputer itu tentu saja dia harus diajari gitu ya, maka kita harus memberikan satu pendekatan matematis ya, yang disebut sebagai salah satunya adalah menggunakan pendekatan korelasi ya. Misalnya kalau kita punya gambar gitu ya, punya image yang ukurannya besar gitu, maka kita meminta kepada komputer untuk mengenali objek yang ada di dalamnya itu, tapi kita berikan contekan ya, kita kasih hint atau clue ya. Tolong dong cari objek yang misalnya mendekati bentuk huruf X misalnya gitu. Jadi dia akan mencari tentu saja dicek ya satu persatu di dalam citra tersebut apakah ada objek yang memiliki karakter atau memiliki korelasi dengan contekan tadi ya yang membentuk huruf X tadi. Nah, itu sebabnya kita sering menyebutnya sebagai template ya. Ya kalau kita bikin makalah misalnya ada template-nya. Jadi itu contekannya lah gitu untuk formatnya. Nah, dengan pendekatan seperti ini, dengan menggunakan korelasi, karena template itu nanti akan dibandingkan ya dengan semua objek yang ada di dalam komputer, di dalam image tersebut secara iteratif ya, berkali-kali, berulang-ulang sampai dia menemukan pola yang sama ya, atau memiliki korelasi yang tinggi antara template dengan image. Nah, kalau udah ketemu ya korelasi yang tinggi tersebut, maka komputer bisa membuat decision, oh saya menemukan objek itu di dalam citra tersebut. Ya. Dan ini sangat penting ketika misalnya kita ingin mengetahui posisi atau lokasi. Misalnya where is the X in this picture gitu ya. Coba cari misalnya huruf T di dalam teks atau dalam satu halaman ya, citra yang merupakan hasil scanan dari sebuah buku. Coba cari kata-kata misalnya atau huruf misalnya T atau kata-kata misalnya is gitu ya. Maka dia akan membandingkan tuh antara template dengan citra. Tentu ilustrasi ini harus dilakukan oleh komputer ya, harus dibayangkan dulu oleh kita. Kita aja kayak sekarang ini kita tidak tahu ya, citra yang di sebelah kiri ini apa gitu ya. Tapi kemudian setelah kita zoom out, zoom out itu apa ya? Ini kan di zoom gitu, diperbesar, zoom in ya. Nah, ketika kita zoom out, kita perkecil ya dari objek tersebut, ternyata dia adalah satu bagian human face ya. Nah, kemudian ternyata ini adalah the Pope ya, face-nya Pope, face-nya Paus. Ini di bagian mana nih karya ini? Ya. Menurut Anda di mana? Matanya nggak sih, Pak? Matanya? Iya, mata, tangan, hidung. Iya, ini yang ini. Tapi yang ini nih di gambar yang ini posisinya di mana kan? Where is X in the image kan? Anggap aja ini X. Ini image-nya. Di mana X itu? Ya, kira-kira ada yang bisa nebak? Ya mungkin daerah sini kali ya. Ya jadi kita bisa meminta komputer itu melakukan eksplorasi ya terhadap suatu data yang kita sediakan, baru nanti dia akan membandingkan atau mencari korelasinya antara satu sama lain. Nah, pendekatan yang lain adalah menggunakan histogram ya. Nah, tentu saja histogram ini sebagai salah satu tools ya ataupun salah satu juga parameter dalam statistik ya, menjadi salah satu indikasi juga atau salah satu clue ya, metode yang dapat mendekati objek yang sesungguhnya yang mewakili atau diwakili oleh histogram tersebut. Tapi problemnya adalah kadang-kadang image itu banyak noise-nya ya, ataupun objeknya itu kecil ya, sehingga kalau berbicara tentang statistik di mana statistik itu bicaranya global, ini akan sulit juga itu mendapatkan informasi yang atau hasil yang akurat menggunakan pendekatan ini.
Ya. Jadi kadang-kadang kita gabungkan beberapa metode atau beberapa approach, ya, pendekatan struktural atau pendekatan decision teoritis atau pendekatan histogram, mana yang paling tepat, ya tentunya tergantung pada citra yang akan kita analisis, ya. Tentu saja kalau misalnya kondisinya itu sangat bisa kita apa namanya, tidak terlalu banyak, itu tidak terlalu kompleks, ya, maka kita bisa lah berhasil menggunakan metode histogram ini untuk mendapatkan hasil yang moderate lah, ya, hasil yang sedang-sedang saja, ya, tingkat keberhasilannya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat citra di sini sebelah kiri itu, ini gambarnya gambar apa ya? Kita juga susah menebaknya, ya. Mungkin ini buku, ya. Apakah ini buku atau apa, ya? Ya, kita cobalah tanya. Tapi ya kalau buku yang beraneka ragam ini kita dekati dengan pendekatan histogram, kan kita nggak dapat info apa-apa, ya. Cuma distribusinya aja gitu. Oh, ini ada objek yang gelap di sini. Ini kan berarti ini daerah gelap, ya. Artinya kalau gelap ini bisa saja ini background. Ya. Backgroundnya apa? Misalnya ini meja, ya. Ini kan gelap semua. Tapi ini ada yang nongol di sini nih. Ini objek apa ya? Ini juga ada dua. Jadi ada dua objek yang agak terang, ya. Yang satu sedang, ini tidak terlalu gelap, ini artinya moderate. Yang ini bright nih, yang apa ya? Nah, yang bright itu ya mungkin ya ini yang warnanya putih-putih ini gitu, ya. Misalnya di sini di bagian bunga sini, ya. Yang sedang ini mungkin yang warnanya agak keabu-abuan, ya, misalnya daerah-daerah sini gitu, ya, abu-abu lah gitu. Ya, tidak terlalu gelap, atau daerah sini. Jadi pendekatan histogram ya sulit juga, ya. Apalagi yang berikutnya ini, contoh yang ini, ya. Kita tahu bahwa di sini ada objek, ya, bunga tadi gitu. Tapi kalau kita lihat histogram, ini nggak mungkin bunganya kan? Apakah bunganya yang ini? Nggak mungkin, ya. Ini yang hitam kecil ini apa sih? Ya, kayaknya ini deh. Nah, sisanya yang gede ini apa gitu, ya? Ya, the whole, the rest, ya, sisanya yang ini. Ya, jadi kita nggak tahu. Nah, apalagi yang udah banyak variasi terang gelap yang ekstrim di sini, di daerah terang, ini gelap gitu, ya. Ini berarti makin banyak lagi, ya, puncak-puncak yang tidak jelas. Nah, jadi sebetulnya kalau menggunakan pendekatan histogram ini sangat sulit. Yang mudah itu adalah gampangnya gini. Ini ada karakter dari image itu yang tidak kompleks, ya, sederhana, atau katakanlah tadi conditionnya itu strict gitu, ya. Misalnya gambar kotak hitam, ya. Ini hitam, yang ini putih gitu. Kalau dibuat histogram kira-kira seperti apa? Ada yang bisa jawab? Doni? Bagi dua, betul. Ya, by gini, kayak gini. Ya terserah nanti banyaknya piksel, gedean yang mana. Kalau seimbang ya jumlahnya pikselnya sama, ya. Seperti ini, ya. Kalau dia ini adalah katakanlah 0 dan ini adalah 255, kira-kira gimana histogramnya? Ya udah di sini kan. 0 sekian, 255 sekian gitu. Sekian piksel, katakanlah ini 1000 piksel. Ini yang putihnya juga 1000 piksel. Kalau ukuran jumlah pikselnya sama persis, ya. Histogramnya pasti akan gitu kan? Ya kan? Tidak ada nilai antara, jadi hanya hitam dan putih gitu, ya. Itu akan lebih mudah gitu, ya, menganalisa kalau seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana pendekatan korelasi, kita lihat saja ini ada suatu image, di sini ada background-nya, dan ini adalah objeknya, ya. Ini adalah objek. Nah, bagaimana menemukan objek ini? Ya tentunya mendekati, kita melakukan pendekatan tadi yang disebut sebagai template atau contekan tadi, ya. Seringkali disebut juga template matching, ya.
Jadi template matching ini juga salah satu istilah yang banyak dipakai, mencocokkan antara contekan sama bukunya, gitu ya. Mana yang sama, gitu ya. Nah, jadi kita buat ini template-nya, misalnya 32x32, kemudian kita lakukan analisa terhadap input datanya. Ini adalah data inputnya, gede, 1600 kali 1200. Setelah itu lalu dihitung korelasinya, ya, dengan menggunakan rumus korelasi. Ya. Kemudian setelah dapat korelasinya, maka yang terjadi adalah ini, yang sama, ya, area yang best match, ya, disebutnya, itu akan ditunjukkan berupa titik-titik putih, dan kalau yang tidak berkorelasi nilainya 0. Ya. Jadi kalau yang berkorelasi itu makin tinggi nilai kemiripannya, maka akan makin tinggi. Ini kalau diperbesar tentunya akan semakin ini, ya, akan semakin jelas. Saya coba zoom. Nah, akan kelihatan bahwa daerah yang berkorelasi, bunga itu kan posisinya tadi di tengah, ya, di tengah dari gambarnya. Nah, ini kalau posisinya seperti ini, maka kita akan dapatkan hasil yang lebih jelas. Kemudian kita juga ini bunga yang sama, ya. Ini bunganya di sini, tapi berada pada lingkungan yang lebih variatif atau lebih noisy, ya, lebih banyak objek-objek yang lain selain bunga. Maka kita dapat melakukannya dengan teknik yang sama, ya. Kita lakukan operasi korelasi dan kita akan dapatkan ternyata hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan daerah yang ditunjukkan ini di mana sih? Kan ternyata di sini, kan? Jadi miskalkulasi juga dia, ya. Tertipu dengan fenomena yang terang-terang ini. Padahal bunganya adalah yang ini sebenarnya, ya kan? Yang dicari. Nah, jadi malah bunga yang harusnya ada di sini ini malah tidak terdeteksi, ya. Nah, jadi terjadilah best match yang mismatch sebetulnya, ya. Nah, di sini challenge-nya, ya. Nah, ini koin, ya. Jadi kalau kita misalnya ada koin, kita punya banyak sekali mata uang logam, ya. Kita pakai saja template-nya, ini ukuran paling 32x32 atau 16x16. Baru kita taruh koin itu di satu objek yang relatively homogen lah, ya. Kemudian setelah itu dilakukan operasi korelasi dan hasilnya adalah dapat di sini, ya. Yang sama bentuknya, sama ukurannya, sehingga bisa dengan precise kita bisa peroleh di sini. Kalau banyak koin yang lainnya, koin yang tadi template-nya itu kan yang ini nih, ya kan? Yang gambar banteng, ya. Saya ini mata uang apa nih? Saya nggak tahu, mungkin di UK kayaknya, ya. Amerika atau Inggris ini mata uang, saya lupa. Nah, ketika dilakukan operasi korelasi, ya, ternyata bukan di situ. Yang ini malah ternyata, ya. Saya kira yang ini, ternyata yang ini, ya. Nih, ya. Coba di zoom dulu. Iya, ternyata di posisi tadi. Ya. Nah, jadi kita bisa membandingkan bahwa kalau kita menggunakan operasi korelasi itu dia mencari hasil yang terbaik, tapi ya memang salah, ya, wrong. Bukan di situ, harusnya kan yang di sini, yang ini. Jadi harusnya bukan yang ini, ya, tapi harusnya yang ini, ya, atau di sinilah, gitu. Tapi ini hasil yang salah. Itu membuktikan bahwa hasil komputasi yang dilakukan oleh komputer itu tidak selalu akurat. Nah, kalau kita misalnya gunakan juga objek yang lain, ya, koin ini kita cover dengan plastik, ya, dengan plastik, jadi artinya agak blurry, gitu, ya. Kemudian kita lakukan operasi korelasi, masih ketemu, ya. Jadi kalau objeknya tidak noisy, ya, tidak banyak varian yang lain, maka kemungkinan untuk bisa mendapatkan best matching itu semakin tinggi, ya, semakin mudah diperoleh.
Nah, ini kalau pendekatan tadi ada pendekatan menggunakan korelasi, artinya pendekatan decision theoritis ya. Kalau pendekatan struktural tentunya kita bisa mengikuti misalnya melakukan segmentasi ya. Kemarin ada yang tanya tentang Sobel, operator-operator Pratt ataupun apa namanya? Apa satu lagi? Untuk edge detection, kemarin ada yang tanya ya. Kenny bukan, Pak. Kenny ya. Kenny atau operator Sobel, mana yang pas ya tergantung objeknya ya. Ini salah satu saja, silakan dicoba. Hasilnya segmen. Lalu setelah itu kita lakukan perhitungan boundary ya. Setelah boundary-nya dapat, kita lakukan operasi apa namanya boundary points ya. Jadi kita pilih poin-poin itu, ini berjarak 8 pixel ya. Kalau diperbesar ini tidak semuanya diambil ya, karena ini kita hanya mengambil struktur dasarnya saja ya. Jadi ini setiap 8 poin itu diambil satu titik di situ di boundary-nya. Baru setelah itu dilakukan operasi rekreasi ya, atau apa namanya rekonstruksi dari citra tadi. Ya tentunya hasilnya tidak sebaik aslinya ya kan, karena ini sudah mengalami proses apa namanya sampling ya. Lalu setelah itu kita lakukan komparasi apa namanya analisis lebih lanjut. Kita compare dengan apa objek yang sama tapi dari sudut yang berbeda ya. Ini strapper tadi dibalik ya, kemudian kamera mengambilnya dari perspektif yang berbeda sudutnya. Lalu dapatlah segmennya, lalu dilakukan boundary dan dilakukan redrawing. Ya, ternyata hasilnya juga lebih baik. Nah, jadi kalau kita lakukan proses ini, rekonstruksi seperti tadi, ya kita masih memperoleh lah ya secara keseluruhan struktur tersebut. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang nantinya bisa merepresentasikan atau mewakili objek yang dimaksud. Ya. Nah, itu penjelasan singkat tentang object recognition. Ya, kesimpulannya sebenarnya ya hanya 2, yaitu bahwa teknik dari object recognition itu tentunya harus dikembangkan terus, karena tentu saja ketika kita ingin menerapkan satu metode belum tentu cocok ya, belum tentu benar ya hasilnya ataupun belum tentu akurat, sehingga kita harus memberikan pengembangan lagi, nah, sehingga bisa fungsionalitasnya itu akan lebih baik ya, terutama ketika kita bisa mengontrol environment-nya ya. Jadi objeknya tidak terlalu kompleks gitu ya. Nah, kalau semakin kompleks tentunya ya berarti kita membutuhkan mungkin teknik-teknik yang lebih lebih canggih ya. Misalnya menggunakan AI ya, menggunakan pendekatan artificial intelligence atau pendekatan deep learning misalnya. Kemudian juga masih long way off ya, masih panjang perjalanan bagaimana agar supaya komputer itu bisa memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang sama dengan human ya. Human ini sudah sangat canggih ya. Kalau kita perhatikan di dalam sejarah orang-orang hebat itu banyak yang bahkan hanya dengan melihat sekali dia udah bisa apa namanya memorize ya, bisa merekonstruksi lagi dengan cepat ya. Artinya punya kemampuan fotografik memori itu sangat luar biasa ya pada manusia. Ini salah satu contoh saja yang mungkin saya ingin tunjukkan tentang salah satu aplikasi yang pernah dikembangkan untuk mengenali human hand ya. Jadi posisi tangan itu dikenali ya, kemudian direpresentasikan atau diinterpretasikan menjadi instruksi ya. Jadi kalau tangannya begitu, no problem ya, atau victory atau klik gitu ya. Nah, itu jadi bisa bahasa tangan ini bisa dimengerti. Termasuk kalau kita lakukan dengan cepat. Ya, ya sangat cepat ya prosesnya. Ya karena background-nya
Bagus ya. Ya, sekarang lebih kompleks ya. Dia bisa mengenali 2 tangan ya. Nanti mungkin lebih dari 2 tangan gimana ya. Semuanya bisa diinterpretasi dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah body posture ya. Jadi postur tubuh kita ketika berada dalam posisi tertentu, apakah kita sedang mengangkat tangan atau sedang berjalan, gitu semuanya dilakukan tracking, dikenali. Nah ini biasanya juga riset-riset semacam ini digunakan untuk mengenali identitas ya. Karena ternyata cara berjalan setiap orang itu ternyata juga unik ya. Jadi kalau fingerprint ataupun iris itu kan biometrik yang kita harus closely ya, atau harus directly berhubungan dengan orang yang akan dikenali ya. Kan fingerprint kita harus naruh jari ya kan. Atau kalau kita pakai face ya berarti kameranya harus dekat gitu ya. Tapi kalau mau mengenalin orang dari jarak jauh, kenali dari gesture-nya kalau dia saat dia berjalan. Itu tiap orang pasti beda-beda. Ini juga topik yang menarik ya. Untuk bisa dicoba. Ya itu sederhana aja, tapi dia kemampuan komputer untuk bisa tracking ya titik-titik tertentu dalam proporsional terhadap organ tubuh yang lainnya. Ya, kita perhatikan dia berganti jarak, artinya orangnya ukurannya makin besar gitu, dia tetap bisa adaptif. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa saya share di awal ini untuk menjadi pemicu diskusi kita berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas silakan Hani menyiapkan presentasinya. Saya tutup dulu sesi ini sampai di sini. Ini Nova lagi di mana nih? Lagi di rumah. Udah keluar lagi dia ya? Oke. Masih mute? Ya, udah terdengar belum Pak? Ada. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dudi dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran kelas kita yaitu Object Recognition. Outline dari presentasi kali ini yang pertama ialah definisi dari Object Recognition itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pattern and pattern class. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan dalam Object Recognition yang pertama yaitu based on decision theoretic methods, dan pendekatan kedua yaitu structural method. Kemudian yang pertama ialah Object Recognition. Object recognition adalah teknik computer vision untuk mengidentifikasi objek dalam bentuk gambar atau video. Object recognition itu sendiri juga merupakan output utama dari algoritma machine learning serta deep learning. Dalam object recognition, kita akan mengajarkan kepada komputer untuk memahami, mengenali apa saja yang terkandung dalam sebuah gambar atau video, di mana komputer akan mengenali objek dengan mempelajari pola-pola yang terkandung pada gambar atau video tersebut. Kemudian yang selanjutnya ialah pattern and pattern class. Dalam pendekatan pattern recognition itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah decision theoretic atau teori keputusan, di mana pola yang dideskripsikan itu menggunakan deskriptor kuantitatif seperti panjang, luas, dan tekstur. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan struktural, di mana pola paling baik yang dideskripsikan dengan deskriptor kualitatif.
Bentar. Ya, pola atau pattern itu merupakan susunan dari deskriptor. Kemudian ada kelas pola atau pattern kelas itu yang merupakan bagian dari pattern yang berbagi sifat umum, di mana didenotasikan dengan omega 1, omega 2, sampai dengan omega W, dengan W adalah jumlah kelasnya. Kemudian pattern recognition oleh mesin melibatkan teknik untuk menetapkan pola ke kelas masing-masing secara otomatis dan sedikit mungkin intervensi manusia. Kemudian 3 susunan pola umum yang digunakan dalam praktiknya ialah vektor untuk deskripsi kuantitatif, serta string dan trees untuk deskripsi struktural. Pattern vektor tersebut direpresentasikan dalam bentuk seperti ini, di mana setiap komponen X merepresentasikan deskriptor ke I dan N merupakan jumlah dari deskriptor yang terkait. Salah satu contoh penggunaannya ialah dalam teknik analisis diskriminan untuk merekognisi 3 jenis bunga iris, yaitu iris setosa, virginica, dan versicolor, dengan mengukur lebar dan panjang dari kelopak bunga. Jadi setiap jenis bunga dideskripsikan dengan 2 pengukuran yang mengarah pada vektor 2 dimensi dari bentuk seperti ini, di mana X1 dan X2 merupakan panjang dan lebar dari kelopak masing-masing jenis bunga. 3 kelas pola dalam kasus ini didenotasikan dengan omega 1, omega 2, dan omega 3 sesuai dengan varietas bunga, yaitu iris virginica, versicolor, dan setosa. Apabila dilihat dari hasil pengukurannya pada gambar yang sebelah kiri, bunga iris setosa cukup terpisah dengan 2 jenis lainnya, tetapi tidak dengan jenis bunga iris virginica dan versicolor. Sehingga berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam seleksi fiktur, tingkat keterpisahan kelas itu sangat bergantung pada pemilihan deskriptor. Kemudian contoh lain dari perkembangan pattern vektor ialah pada mengisi objek. Apabila setiap objek diwakili dengan signature-nya, maka akan diperoleh sinyal 1 dimensi. Nah, sampel signature diambil pada beberapa nilai interval theta yang didenotasikan dengan theta 1, theta 2, sampai dengan theta n. Kemudian dibentuk pattern vektor dengan X1 sama dengan R theta 1, X2 sama dengan R theta 2, sampai Xn sama dengan R theta n. Nah, vektor tersebut akan menjadi poin-poin dalam ruang Euclidean dimensi n. Kemudian contoh aplikasinya salah satunya ialah dalam fingerprint recognition. Nah, dalam fingerprint recognition ini tidak ada ukuran kuantitatif dari setiap fitur, tetapi juga hubungan spasial antara fitur yang menentukan keanggotaan kelas yang dapat diselesaikan dengan pendekatan struktural. Kemudian contoh dalam penggunaan struktural ialah pada pendekatan trees deskriptor, di mana pada contoh ini terdapat gambar satelit area pusat kota yang padat dan area perumahan di sekitarnya, di mana seluruh area didefinisikan dengan simbol ini yang di bawah image. Kemudian representasi pohon terbalik yang ditunjukkan pada gambar diperoleh dengan menggunakan hubungan struktural composed of yang berarti terdiri dari. Jadi akar pohon mewakili seluruh gambar. Kemudian tingkat berikutnya menunjukkan bahwa gambar terdiri dari pusat kota dan daerah pemukiman. Kemudian kawasan perumahan terdiri dari perumahan, jalan raya, dan pusat perbelanjaan. Kemudian kita dapat melanjutkan jenis subdivisi ini sampai mencapai batas kemampuan untuk menyelesaikan berbagai wilayah pada gambar. Kemudian selanjutnya pendekatan yang pertama dalam object recognition ialah recognition based on decision theoretic methods. Pendekatan ini terdiri dari matching,
yang dimana matching pada pendekatan matching terdiri dari minimum distance classifier dan matching by correlation. Kemudian terdapat optimum statistical classifier yang terdiri dari bias classifier for Gaussian pattern class. Kemudian yang pertama adalah matching. Teknik recognition berdasarkan pada matching merepresentasikan setiap kelas oleh prototype pattern vector. Pola yang tidak diketahui di-assign ke kelas yang paling dekat dengan metriknya. Kemudian pada matching itu terdiri dari dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan minimum distance classifier, di mana menghitung jarak Euclidean antara pola-pola yang tidak diketahui dan masing-masing vektor prototype. Kemudian terdapat matching by correlation yang diformulasikan secara langsung dalam bentuk image. Kemudian pada minimum distance classifier, prototipe dari setiap kelas pola adalah vektor rata-rata yang diekspresikan dalam bentuk seperti ini. Kemudian menggunakan jarak Euclidean sebagai ukuran kedekatan, kemudian menugaskan X ke kelas omega J jika djx merupakan jarak terkecil. Artinya jarak terkecil menyeratkan kecocokan terbaik dalam formulasi ini. Ya. Kemudian sangat mudah untuk menunjukkan bahwa memilih jarak terkecil sama dengan mengevaluasi fungsi ini, kemudian dan mengassign kelas X menugaskan X ke kelas omega J apabila djx merupakan nilai numerik terbesar. Formulasi ini sesuai dengan konsep decision function. Kemudian decision boundary antara omega I dan omega J ialah seperti berikut, di mana permukaan adalah garis bagi tegak lurus dari segmen garis yang menghubungkan MI dengan MJ. Untuk N sama dengan 2, garis bagi tegak lurusnya ialah berbentuk garis, kemudian ketika N sama dengan 3 ialah berbentuk bidang, dan N lebih dari 3 disebut hyperlength. Kemudian pada pendekatan decision teoretik yang kedua ada matching by correlation, di mana mencari kecocokan dari sub-image WXY dengan ukuran J kali K dalam image FXY dari ukuran N kali N dengan menggunakan koefisien korelasi yang didefinisikan sebagai berikut. Kemudian nilai yang tinggi itu mengindikasikan kecocokan yang baik antara template dengan image ketika template dipusatkan pada koordinat XY. Kemudian ini contoh matching by correlation dengan menggunakan MATLAB. Bentar. Jadi jadi pada contoh matching by correlation di sini saya akan mendemokan dengan menggunakan gambar satelit dari badai Andrew. Di sini awalnya kita lihat di gambar A yang kiri atas mata badai itu terlihat jelas. Nah, kemudian gambar sebelahnya ini merupakan template yang akan kita cocokkan dengan yang akan kita pusatkan ke gambar aslinya. Di MATLAB itu nanti kelihatannya ya ini.
Nah, jadi kita lihat dengan menggunakan metode korelasi, kita ingin mencari lokasi kecocokan terbaik pada gambar dari template-nya. Nah, pada hasil yang pertama ini, kita lihat kekaburan atau blur yang ada pada gambar ini terjadi karena ada dua dominan pada template. Nah, Pak, di sini saya tuh masih belum paham. Kan di sini di referensi di buku katanya gambar ini hasil dari korelasi ini kan kekaburannya seperti ini. Nah, itu diakibatkan karena template-nya yang memiliki dua dominan. Itu maksudnya dua dominan itu gimana ya, Pak? Dua dominan. Bahasa Inggrisnya apa? Iya, dua dominan. Jadi kan bentar, Pak. Kan template-nya ini nih, Pak. Template-nya punya satu. Ini. Apa? Ya, template-nya satu, Pak. Cuma kata yang di buku, kebluran yang hasil korelasi ini itu karena template-nya itu memiliki dua dominan. Sedangkan saya cuma melihat kayak ada satu mata badai gitu di sini. Lihat di ini dong, di codingnya, bikin template-nya gimana? Ya, Pak, sore. Udah ada, dia udah nyediain ya? Udah. Udah disediakan dataset template-nya. Coba dilihat ininya, nilai-nilainya, matriksnya di MATLAB. Dua dominan, bentar ya, apa itu dua dominan? Bahasa Inggrisnya dual dominan gitu, atau apa? Ya, Pak, suaranya putus-putus nih saya. Cek, 1, 2. Saya matiin video kali ya. Cek, 1, 2. Ya, saya yang bermasalah kayaknya nih. Koneksinya terganggu. Ya, terganggu di koneksi saya yang kurang baik. Mungkin bisa di-share nih itunya, bukunya. Penjelasannya. Ya, bentar. Ini. Nah, di sini nih, Pak. Ini yang ada The blurring that should be not a surprise because it's template has two dominant, nearly constant region and this. Oh iya. Jadi dia bukan kayak apa sih namanya? Kayak pixel yang satu nilai gitu, ada beberapa nilai di situ. Ya, jadi yang kecil itu si template-nya itu ukurannya berapa kali berapa itu tidak memiliki hanya satu nilai, tapi beberapa nilai, sehingga kalau dibuat histogramnya dia jadi ada dua peak gitu, ada dua puncak gitu. Nah, akibatnya memang akhirnya seperti filtering ya. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Halo, cek 1, 2. Tadi saya ganti ini dulu kali ya. Iya, Pak, suaranya Ini koneksinya emang kurang baik. Bentar saya ganti ke tethering ya.
Ya, saya udah pakai tethering. Gimana suara saya? Bagus? Ya Pak, udah dengar. Nggak putus-putus. Putus-putus masih ya? Halo? Masih. Tes Halo. 1 2. Cek 1 2. Iya. Halo, halo. Masuk Pak. Udah masuk? Halo, Ah, udah masuk. ya, alhamdulillah. Ya, udah Tapi pakai putus-putus ini, Pak. pakai handphone, pakai tethering, pakai pulsa, pakai kuota. Ya, jadi gimana tadi? Jadi karena ini template ini di MATLAB-nya ada nggak codingnya? MATLAB? Atau Anda nggak bikin? Apa Pak? Saya nyobanya pas udah jadi template aja Pak, masukin Iya, iya. di korelasinya. Coba dilihat matriksnya. Dilihat di MATLAB, kemudian di matriksnya template itu dia ukuran berapa kali berapa. Nah, itu belum saya cari sih Pak. Enggak, itu sebelah kiri tuh, sebelah kiri. Memang Kiri bawah, name sama value. Template-nya apa? Nama variabelnya. Halo Pak. Ya, halo. Ya. Template-nya W ya. Putus. Halo, cek 1 2. Iya, W. Ya, W. Iya, Nah, Pak. kan 31 kali 31 tuh unsigned integer. Coba kamu double klik tuh yang W-nya. Double klik yang W. Halo, cek. Halo, iya Pak. Ini di sini nih. W, yang W ini nih. Nah, itu kan nilainya tuh 225 ya kan? 227, 200. Nah, kamu coba tampilkan histogramnya deh. Plot si W tadi. Pakai plot. Histogram pakai apa ya? Di MATLAB. Itu kan macam-macam tuh nilainya. Ada yang 200, ada yang 100. Jadi membentuk dua modus, dua kumpulan nilai-nilai pixel yang berbeda ya, sehingga akhirnya dia tidak satu hasil ininya, hasil konvolusinya banyak. Makanya muncullah efek-efek tadi seperti filtering tadi yang mengakibatkan yang matching itu kayaknya banyak gitu ya. Cek 1 2, cek 1 2. Ya, masuk Pak. Tapi putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Waduh, pakai cara apa lagi saya? Cek. Tes 1 2 tes. Cek 1 2. Masih bagus, masih jelek, masih putus-putus. Udah masuk Pak suaranya. Ya, Masuk. Bunga kayaknya. Masih putus-putus ya? Yang lain gimana ya? Kalau di saya udah lumayan sih. Udah lumayan Pak. Lumayan. Jadi tadi gimana Pak? Iya. Lumayan Pak. Lumayan. Ya udahlah. Pasrah kalau udah gini udah segala macam. Oh, ini Mbak Hani ternyata mati. Gantian. Oh, malah mati. Oh, pantesan nggak ada. Ya. Jadi tadi kenapa Pak? Kok bisa mati Pak? Ya, jadi karena dia itu variasi
nilai piksel-pikselnya itu bervariasi, ya. Sehingga kalau dibuatkan histogram itu kayak by model gitu loh. Ada dua nilai yang dominan ya. Tadi kan ada yang 200, ada yang 100 kan. Sempat lihat kan tadi? Iya. Nah, Iya, kalau sebentar. antara 200 sama 100 itu berarti kan ada yang di tengah sama yang di ujung kan gitu kalau dibuat histogram bayangan kita. Ya. Jadi dia by model. Oleh karena itu ketika dia dilakukan pencocokan banyak yang cocok. Ya. Tidak hanya si pusat pusat hurricane-nya saja yang terdeteksi atau mata daripada mata ininya ya, inti daripada hurricane-nya atau inti dari hurricane itu bahasa Indonesianya apa sih? Badai, Badai. tornado. Ya, tornado, benar. Badai tornado. Jadi kita ingin mendeteksi matanya di mana atau pusat badainya itu di mana, itu kita pakai template matching ya. Jadi kita buatkan satu image yang kita jadikan sebagai contekan tadi itu supaya komputer membandingkannya satu dengan yang lain dengan menggunakan prinsip korelasi. Nah, ternyata yang berkorelasi dengan template tadi banyak ya. Ya makanya banyak yang muncul gitu. Tapi akhirnya kan dapat juga kan ininya yang paling cocok dari semuanya, mungkin difilter lagi kali ya. Nah, ini udah masuk tuh. Udah masuk lagi. Halo, Ani. Anda semua di rumah pakai apa sih ininya, internet providernya? Saya pakai Bisnet. Bisnet katanya bagus ya. Iya, bagus kok dia. Nggak terlalu sering gangguan. Problemnya nggak masuk daerah saya, ke rumah saya nih. Oh iya, dia masih terbatas memang ya kalau Bisnet. Saya udah ngobrol lewat Twitter sama ininya. Harus banyak Pak yang langganan, kata gitu. Saya bilang ya, akhirnya karena nggak banyak ya mungkin mereka juga ngitung ya. My Republic juga katanya oke Pak. My Republic. Iya. Oh, coba deh nanti saya cek ya. Bisa dilihat di mana coverage-nya udah bisa ada informasinya. Harusnya ya, harusnya. Ya. Harusnya udah bisa dilihat. My Republic ya. Oh, oke. My Republic COID ya. Pak, internet saya nggak stabil banget, Pak, maaf. Kamu pakai apa di rumah? Pakai IndiHome. Rumah saya tuh di Pak, di Lembang. Di Cibodas, di Gunung Saya Wahid. aja di Jakarta IndiHome bermasalah, apalagi di Lembang ya. Iya. Ya pasti bermasalah lah ya. Ya. Jadi intinya mungkin kalau memang nggak mungkin lagi bisa di ini ya, Hani, coba nanti di ini aja di sesi diskusi kita berikutnya ya. Mungkin bisa diperiksa mengenai template-nya. Jadi template-nya itu kalau kita perhatikan tadi itu kan matriks ya, ukuran berapa ratus kali berapa ratus gitu, kecil kan. Ya kan, unsigned 8 bit ya. Artinya dia bilangan positif integer ya, 8 bit. Jadi artinya 1 byte. Jadi nilainya paling sampai 255 ya. Nah, tapi dari distribusi nilai-nilai yang ada di template, tadi saya sekilas memperhatikan nilainya bervariatif, ada yang 200-an sekian, ada yang 100-an sekian. Nah, kita tahu kalau misalnya 8 bit ya, 200-an itu kan putih ya, kalau 100-an itu kan abu-abu ya. Nah, itu yang mungkin disebut sebagai dual tadi, yang kamu sebut dual dominan ya. Iya. Ataupun kalau kita menyebutnya kalau dalam histogram itu bimodal, ada dua modus ya, ada dua
ada dua area ataupun dua wilayah brightness yang tidak cuma satu ya. Jadi akibatnya memang banyak yang matching ya. Kalau ada yang putih sama abu-abu di gambar yang dominannya putih abu-abu ya mana yang cocok dia akan tinggi korelasinya. Makanya hasilnya adalah tadi yang gambar kiri bawah ya dari 4 gambar tadi ya. Itu menjelaskan kenapa banyak sekali wilayah-wilayah yang bukan mata dari badai tersebut atau pusat dari badai tersebut terdeteksi oleh template yang digunakan. Ya. Tapi terus jadi ketemu nggak matanya? Ada kan? Saya nyoba sih Pak, ketemu. Jadi lokasinya itu dekat sama gambar aslinya sih mata badainya. Iya. Ya. Ya itu mungkin yang ini ya, yang penting dalam kaitannya dengan tema kita hari ini, bahwa kita berhasil mendeteksi objek ya, bukan berhasil, belajar mendeteksi objek. Bagaimana komputer mendeteksi objek dengan pendekatan-pendekatan tertentu ya. Ada template matching, ada pakai structure, ada yang pakai decision ya, ada pakai histogram dan macam-macam lah yang lainnya. Nanti pendekatan yang lebih advance yang mungkin juga nanti Anda bisa kaji juga lebih lanjut ya di perkuliahan selanjutnya menggunakan teknik neural network ya ataupun artificial intelligence, di mana komputernya dilatih terlebih dahulu untuk mengenali pola-pola yang ada dan kemudian setelah itu dia bisa memutuskan sendiri seandainya sudah cukup cerdas gitu ya, artinya cukup dilatih ya dengan baik. Itu teknik-teknik yang lebih advance. Silakan, ada yang ditanyakan. Untuk aplikasinya sendiri, Pak, berarti untuk yang trennya sekarang sebenarnya lebih ke pakai deep learning, Pak ya sebenarnya dibandingkan pakai theoretical model seperti yang di sini. Karena mungkin lebih cepat juga ya. Kecuali memang kalau mungkin training datasetnya nggak banyak gitu, belum banyak. Jadi ketika misalnya tidak ada yang data yang memadai, yang cukup, ya, maka tentu kita harus pendekatan yang lebih konvensional, ya. Tapi ketika kita mampu mendapatkan data yang sangat banyak, ya, bahkan pada skala yang bisa disebut sebagai big data, maka kita butuh teknologi atau butuh metode yang lebih jauh, lebih cerdas menggunakan deep learning tadi. Jadi memang trennya ke depan itu akan ke arah sana, karena era sekarang itu tidak ada lagi yang namanya keterbatasan data itu nggak ada gitu ya sekarang ini. Orang memperoleh data itu dengan mudah ya, kalaupun harus beli itu juga murah ya, kalaupun harus istilahnya itu menyangkut masalah kayak kerahasiaan ataupun konfidensial itu tetap bisa dikerjasamakan dengan perjanjian ya, dengan semacam NDI gitu ya, non disclosure NDA ya, non disclosure agreement. Jadi perjanjian untuk menjaga kerahasiaan. Apalagi data-data bocor. Data apapun sekarang ini bocor. Jadi orang makin gampang dapat data ya. Jadi ya, problem sekarang tuh bukan masalah data ya. Kalau zaman dulu saya masih S2 itu saya kebetulan pakai deskriptor juga, image deskriptor menggunakan wavelet ya. Dan betul tadi saya persis menggunakan yang dijelaskan sama Hani tadi, menggunakan vektor ya, vektor deskripsi, di mana kita menggunakan edge ya, tepi-tepi dari objek itu kemudian kita konversi menjadi satu dimensi. Tadi persis gitu kayak gitu. Jadi saya ingat tesis saya dulu tuh tahun 94 ya. 94-96 waktu saya master itu. Jadi hampir 20 tahun sekian yang lalu ya. 25 tahun yang lalu.
pakai Webflat terus kemudian untuk melakukan pengenalannya. Silakan, ada yang tanya pertanyaan lain? Masih cukup banyak waktu. Hani, ada yang mau ditambahin lagi? Ya, Alfian. Ya, ya Pak. Kalau misalnya untuk video Pak biasanya pergerakan video itu berarti untuk sekarang kebanyakan menggunakan ini ya Pak, deep learning ya Pak. Kalau saya perhatikan. Betul. Ya, kenapa demikian? Memang sekarang ini CCTV aja kan gitu ya. Itu kan kadang-kadang walaupun resolusinya rendah ya, tapi dia kan bekerja 24 jam ya. 24 jam, 24/7 lah ya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Jadi artinya bekerja terus-menerus. Sehingga data yang terkumpul itu ya luar biasa banyak ya. Nah, untuk mengolah data sebanyak itu tentunya tidak mungkin kita tidak menggunakan deep learning ya. Di mana data-data itu yang menjadi bagian daripada input yang diperlukan pada saat kita ingin melakukan pelatihan. Ya. Dan semakin banyak data berarti kan semakin mekanismenya akan menjadi semakin cerdas ya. Sistem yang kita kembangkan dengan deep learning itu. Walaupun kadang-kadang juga harus diperhatikan mana batasan-batasan tertentu. Kadang-kadang tidak semuanya data itu valid ya. Karena ada noise, kemudian ada gangguan pada sensor-sensornya gitu ya. Sehingga juga harus dilakukan juga proses-proses pre-processing yang diperlukan untuk memastikan bahwa kualitas datanya baik gitu. Nah, kebetulan kalau kita melihat di misalnya di beberapa negara ya, itu CCTV-nya itu high res ya. CCTV itu sekarang tidak lagi harus low res ya. Sekarang ini CCTV banyak yang sudah high res dan ya harganya menjadi semakin murah juga kan ya. Sehingga ini ketika dioperasikan ya, dia bisa zoom in zoom out, bisa detail gitu informasinya kayak kamera-kamera traffic itu. Jadi ya sekarang memang teknologinya ke arah sana. Gitu kali, Alfian. Ya, ada lagi yang lain? Ini Pak, lanjut pertanyaannya Pak. Boleh. Halo? Langsung nggak ya suara saya? Ya, masuk. Ya. Aduh, koneksinya unstable gratis. Anda pakai apa? Pakai IndiHome juga? Iya. Oh, sama dong. Selasip kita ya. Ya, kenapa? Cek. Cek 1, 2. Cek 1, 2, 1, 2. Mas Alfian terputus. Disconnect ya, terputus. Disconnect. Oh, alah. Kirain saya yang putus-putus. Saya masih normal. Masih, Pak. Putus-putus juga. Masih, Pak. Masih ya. normal. Alhamdulillah. Ya, sedikit lebih beruntung. My Republic belum tercover saya nih. Oh, belum ya? Daerah mana Pak rumahnya, Pak? Jakarta Timur, saya di Ciracas. Timur. Oh. Ya, belum ada.
mau tanya untuk yang tugas itu, kalau misalkan simple program aja nggak apa-apa kan Pak ya? Karena kan kalau misalkan untuk computer vision kayak mungkin imagery recognition juga baru yang minggu ini kan kita belajarnya. Tapi kalau Ya. misalkan yang berdasarkan yang sebelumnya kita buat kayak misalnya contohnya di Python simple script gitu mungkin boleh-boleh aja Pak ya? Boleh. Boleh. Artinya ya apa namanya, platformnya kan tidak dibatasi ya, silakan mau pakai platform apa aja, pakai Python, pakai MATLAB, pakai OpenCV, boleh. Tapi ketika nanti misalnya menggunakan platform yang berbeda itu, saya dibantu untuk dapat bisa menginstalasi ininya ya, apa sih namanya, compilernya lah gitu. Artinya kalau saya kan nggak punya nggak punya preference ya. Jadi komputer saya ini MATLAB ada, tapi MATLAB-nya juga versi yang 2016 ya. Tapi tadi Hani pakai 2020. Itu kadang-kadang juga muncul ini nggak kompatibel gitu loh. Nah, jadi tolong dijelaskan juga versinya versi berapa gitu ya. Terus softwarenya apa namanya, ataupun mungkin bisa di-download di mana gitu, atau kalau bisa disediakan, kalau misalnya Anda punya installernya ya mungkin bagus juga di-submit ininya. Installernya kan maksimum upload di emas itu saya gedein jadi 2 GB kalau nggak salah ya untuk kuliah ini. Kalau tidak salah. Lebih baik kalau pakai ini udah dalam bentuk udah dikompil Pak ya? Jadi tinggal di running aja gitu. Jadi tinggal Anda jelaskan ini prosedurnya untuk menjalankan program, inputnya ini berupa apa gitu kan. Ya ini kayak bukan user manual ya, artinya kayak readme-nya lah gitu ya. Readme-nya itu menjelaskan gimana cara install softwarenya, kemudian cara menjalani programnya, hasilnya, dan seterusnya. Itu akan sangat baik. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Pak, suara saya mendengar nggak sekarang? Ya, kedengeran. Ya, Pak, saya mau nanya mengenai proyek itu, bikin proyeknya itu harus disetujui sama Bapak dulu atau kita langsung bikin, Pak? Ya, artinya saya akan lihat dulu topiknya itu apakah sudah memadai ya dari sisi kontennya, ataupun kan ada deskripsinya tuh. Nah, Anda jelaskan yang akan dikembangkan tuh apa. Nanti saya berikan komen lah di situ. Jadi setelah saya berikan komen, silakan dilanjutkan. Makanya lebih cepat lebih baik supaya Anda punya cukup banyak waktu ya. Kalau misalnya ada perbaikan dari saya atau ada saran-saran gitu ya yang diperlukan untuk melengkapi misalnya. Nah, itu jadi Anda punya waktu untuk mengerjakannya gitu. Ya. Gimana? Ada lagi? Cukup ya? Saya mau nanya, Pak. Halo. Ya, silakan. Pak, kalau untuk yang pengambilan pattern itu apakah termasuk untuk ini apa ya? Pengambilan ROI apa ya? Region of Interest itu? ROI itu adalah region of interest, itu adalah area yang akan menjadi wilayah analisis kita. Contohnya gini, ketika data Anda gede, ya besar sekali, Anda ingin memilih tidak semuanya dianalisis, mengingat bahwa kalau menganalisis area yang begitu besar, waktunya sangat lama misalnya ya. Dan juga memang tidak diperlukan gitu ya daerah-daerah itu. Contoh, kalau Anda pakai data satelitnya misalnya satelit resolusi menengah lah, gampangnya misalnya katakanlah NOAA ya, satelit yang masih beroperasi sampai sekarang yang banyak dipakai, itu kan 1 pixel itu 1 kilometer persegi, ya. Jadi bayangkan kalau kita punya satu scene ya, atau satu data ya, data yang kita bisa download dari websitenya Kementerian dalam negerinya Amerika yang
mengelola satelit tersebut, atau kementerian apa ya? Bukan dalam negeri deh, kayaknya ada kementerian tertentu lah ya di Amerika itu yang tadinya dari militer menjadi sipil gitu kan, satelit-satelit itu beralih pengelolaannya. Itu kita dapat itu ukurannya besar. Satu scene itu ukurannya sekitar 6.000 kali 3.000-an piksel. Gitu. Artinya kalau 6.000 kali 3.000 itu adalah 18 juta piksel, ya kalikan aja kali 1 kilometer persegi, artinya 18 juta kilometer persegi. Bayangkan betapa besarnya gitu area yang atau wilayah yang di-cover oleh satu scene data satelit NOAA yang sebenarnya kita pengennya sih cuma DKI aja misalnya, ataupun Pulau Jawa saja misalnya gitu. Yang luasnya cuma berapa ratus ribu kilometer persegi. Jadi dari sekian juta piksel itu kita harus melakukan cropping lah kalau dalam istilah image apa sih istilahnya Photoshop ya, atau image editor itu kita lakukan cropping. Kita milih area of interest-nya dengan memotong ya daerah-daerah yang memang kita perlukan dan sisanya kita tidak pakai gitu. Kita buang. Nah, itu yang namanya region of interest. Nah, tapi kalau template itu memang satu yang harus kita define, yang harus kita tentukan objek apa yang ingin kita cari kan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita disuruh mencari jarum di tumpukan jerami, kita punya template jarumnya, gitu, punya contoh jarumnya, gitu. Baru nanti komputer mencari tuh jarum itu di tengah tumpukan jerami. Ya, jadi bukan region of interest sudah pasti itu beda ya. Jadi template itu adalah pola yang memang kayak kita bikin paper lah, ya atau bikin apa namanya brosur, bikin leaflet, itu kan ada template tuh yang biasa di share sama orang ya, bikin CV ini ada template-nya yang free template itu ya. Template itu ya contoh atau pola gitu. Nah pola itu baru nanti kita gunakan untuk mencari informasi yang kita perlukan di dalam image ya, atau dalam video ya. Jadi gitu, misalnya tadi apa namanya template-nya itu kan mencari mata atau eye of the hurricane ya, atau pusat dari badai tersebut ya. Nah makanya dibikinlah satu image kecil. Kalau di contoh slide saya itu kan ukurannya cuma 16 kali 16 atau 32 kali 32 piksel, jadi sangat kecil. Ya, flower tadi ya, template-nya bunga tadi. Cukup sebagian informasi terkait dengan bunga tadi ya, kita berikan kepada komputer untuk mencari pola yang sama dengan template tersebut. Nah, kalau udah ketemu pola, dengan cara melakukan korelasi, komputer menunjukkan, oh ini nih tempatnya nih. Ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi pada daerah-daerah yang cocok. Nah, kalau daerah-daerah yang tidak cocok, tentu nilainya rendah. Makanya tadi hasil output dari satu operasi korelasi itu kan putih-putih yang kecil-kecil itu titik-titik tadi kan. Nah, di situ pusatnya. Nah, jadi setelah kita mengetahui bahwa template itu cocok di posisi tertentu, maka kita bisa memastikan bahwa objek itu lokasinya di situ. Karena kan pertanyaannya itu di mana letak objek itu berada di dalam image gitu. Nah, kalau dia menemukan, dia akan memberitahukan, oh posisinya di sekian baris atau sekian kolom, atau kalau misalnya pakai data remote sensing pada koordinat lintang bujur sekian. Kalau data-datanya geospasial ya, memiliki data atau koordinat geografis. Nah, jadi gitu prinsipnya. Jadi beda antara ROI sama template. Gitu Doni, gimana? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Tiara. Iya, jadi saya sebenarnya mau memastikan sih Pak. Jadi yang kita buat proyek ini tuh kita buat dari nol dengan melihat atau mengacu pada suatu source atau menjalankan masalah yang udah ada di internet, terus oke kita pelajari, terus kita demokan, terus sebagainya gitu Pak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Pak, ada dari Bapaknya sendiri apakah ada deadline tertentu untuk
pengajuan ini tuh terakhir kapan? Karena kan mengingat kita pasti kalau misalkan ada yang direvisi dari topik-topik yang kita ajukan, nah dari Bapaknya sendiri apakah ada deadline untuk hal itu Pak atau gimana? Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Baik, makasih. Emang untuk tadi topik, makanya nanti waktu Anda mengusulkan topik tersebut, itu Anda jelaskan dalam deskripsi. Apakah itu berasal dari satu paper, ataukah dari satu project yang menarik itu menurut Anda, dan Anda ingin mendemokannya, ingin merumuskannya kembali, atau bahkan mungkin ingin membuat sesuatu dari awal pun nggak masalah gitu ya, sesuatu ide yang barangkali udah ada tools-toolsnya tinggal dipakai, karena kembangkan sendiri juga no problem ya. Jadi mengenai topik itu pemilihannya silakan saja apapun gitu ya, tapi tentunya nanti saya akan melihat ya, akan mereview dulu gitu ya, kira-kira nih topik ini mengcover nggak sub CPMK yang ingin dicapai. Kan ada sub CPMK-nya kan untuk setiap ini ya, setiap perkuliahan kita ini, setiap topiknya. Nah, kalau sudah sejalan dengan capaian pembelajaran, itu akan saya setujui as soon as possible. Jadi sebenarnya ketika saya tadi menetapkan deadline-nya hari ini, maksudnya ya semakin cepat semakin baiklah gitu. Jadi Anda punya cukup banyak waktu untuk melakukan revisi seandainya diperlukan atau mengerjakannya gitu ya. Karena kan praktisnya tinggal seminggu ya. Sebetulnya saya udah ngingetin dari lama deh kayaknya. Cuma mungkin baru baru sekarang baru saya detailkan. Informasinya udah saya buka sejak beberapa minggu yang lalu. Tapi memang ya mungkin kesibukan juga ya. Jadi bebas. Terus pertanyaan kedua, tadi udah terjawab ya, deadline. Pak, satu lagi tambahan pertanyaannya. Jadi kita di dalam deskripsinya perlu mengattachkan link dari paper atau resource. Oke, baik. Terjawab. Terima kasih banyak. Jadi contohnya misalnya saya ingin membuat mengusulkan satu topik terkait dengan object recognition. Misalnya pengenalan plat nomor kendaraan menggunakan metode X gitu, ya. Nah, itu kan judulnya tuh. Nah, terus deskripsinya ini project ini saya ambil dari misalnya dari GitHub atau dari mana gitu, atau dari project apa gitu. Ataukah ini dari dulu pernah mengerjakan satu mungkin semacam riset kecil-kecilan, atau mungkin ngambil dari skripsi, boleh aja, nggak apa-apa kalau memang relevan ya dengan topik perkuliahan kita. Nah, baru setelah itu disebutkan sumber-sumbernya, nanti outputnya apa, inputnya apa, data-datanya menggunakan metode apa gitu, dijelaskan ringkas ya, paling cuma berapa kalimat aja. Baru setelah itu nanti saya komentari ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak atas Iya, jawabannya. sama-sama. Oke. Baik, ada lagi? Cukup? Iya Pak. Ya. Boleh tanya lagi Pak? Boleh. Masih ada waktu. Tadi maaf mati ternyata. Untuk jadi kalau template matching itu dia bisa beberapa template ya Pak? Nggak cuma satu gambar yang kita sediakan gitu. Untuk satu proses satu, atau bisa jadi gini, ketika misalnya objeknya ada beberapa ya, maka bisa template-nya macam-macam, tapi nanti pada prosesnya itu harus sekuensial, karena kalau misalnya itu adalah dua objek yang berbeda ya, kan template-nya pasti beda kan. Misalnya nih image-nya adalah gambar kucing sama anjing, gampangnya gitu. Terus kita kasih template kucing. Nah, berarti kan kucing aja tuh yang terdeteksi tuh. Nah, tapi kalau kita masukin template kucing dan anjing, which is itu berarti ada dua template yang sama sekali berbeda antara satu yang lain, nggak ketemu. Sebab nggak ada objek yang sekaligus kucing dan anjing kan? Ya nggak? Sekuensial ya Pak? Ya, sekuensial. Jadi kucing dulu misalnya, terus habis itu anjing, habis itu mungkin objek yang lain, silakan. Karena tujuannya adalah pengenalan objek. Objek itu kan tadi didefinisikan sebagai suatu representasi ya. Nah, jadi kalau masih objeknya banyak ya berarti
masih objek-objek gitu loh, banyak objek gitu ya. Oke. Tapi bisa saja begini, waktu kita membuat template ya, kita minta si apa namanya, atau ketika kita mengembangkan sistem recognition-nya ya, kita minta supaya ya template itu kita berikan banyak gitu. Tapi nanti dia prosesnya itu bareng. Maksudnya walaupun sekuensial pastinya ya. Maksudnya tapi sekaligus ya. Jadi misalnya kita masukin kucing sama anjing sama kuda gitu ya. Atau misalnya kita kalau gambarnya banyak gitu ya, kita masukin template-nya mobil, template kuda, template orang, template binatang dan seterusnya ya, anjing dan kucing itu. Nanti biarkan sistem mengenali semuanya. Nah, ketika dia mengenali, dia harus memisahkan tuh kucing sama anjing itu dipisahkan dalam dalam kelompok ataupun dalam signature ataupun di kotak-kotakin lah gitu. Jadi ini yang dikotakin yang warnanya merah pakai garis merah ini kucing. Lalu yang kuning ini garis yang dikasih batas boxingnya warna kuning ini anjing gitu. Jadi dia mampu mengenali semuanya, tetapi dia akan membedakan antara kucing dan anjing karena template-nya kan beda-beda. Ya. Cuman hasil akhirnya kita dapat tuh kelas-kelas yang berbeda tadi, ada kelas kucing, ada kelas anjing, itu dia udah boxing tuh, dia udah pisah-pisahin tuh. Nah, itu seperti itu bisa seperti itu. Ya. Oh, ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya bisa akhiri ya, supaya Anda punya cukup waktu juga untuk menyiapkan untuk aplikasi ya, dan juga UTS itu 3 pekan dari hari ini. Jadi saya kira kita tutup dulu ya, minggu depan kita mulai presentasi untuk aplikasi yang batch pertama ya, 4 orang, 25 menit. Ya, kemudian minggu depannya artinya 2 minggu dari sekarang kita lakukan untuk 3 mahasiswa lagi berdasarkan undian urutannya ya untuk batch yang kedua. Nanti setelah itu minggu berikutnya adalah UTS. Ya, UTS-nya sudah bisa dilihat ya nanti seperti apa. UTS-nya hampir sama dengan bikin aplikasi, cuma lebih mendasarkan pada kajian literatur ya, literatur yang terbaru tentunya terkait dengan bidang computer vision dan imaging ini. Saya kira kita bisa tutup ya sesi ini ya, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya stop.